Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris dan Dinovaldi dari kelas 3A di 3 Teknik Kimia, nomor absen 15, kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan neraca massa dan neraca panas pada mini plant. Pembuatan alkohol 95%. Nah, ini adalah PFD-nya. Lalu ini adalah soalnya dan kondisinya. Bahan baku diumpankan melalui penukar panas di mana dipanaskan sampai 170 derajat Fahrenheit. Produk atasnya mengandung 60% alkohol dan produk bawahnya tidak mengandung alkohol. Selanjutnya, alkohol tersebut difraksinasi lagi menjadi 95% alkohol, sedangkan produk bawahnya mengandung 100% air murni. Kedua kolom fraksinasi beroperasi pada rasio reflux 3:1 dan panas disuplai dari dasar kolom menggunakan uap. Air kondensor yang tersedia adalah pada suhu 80 derajat Fahrenheit. Ini adalah sifat-sifat dari masing-masing alirannya. Kita langsung bahas neraca massanya. Pertama, kita tuliskan dulu yang diketahui tadi untuk mempermudah menghitung neraca massanya, yaitu V pada stil 1 yang ini 60% alkohol dan B stil 1 tidak mengandung alkohol. Lalu V stil 2 yang ini mengandung 95% alkohol dan produk bawahnya tadi %100% air. Lalu rasio refluksnya untuk kedua kolom fraksinasi adalah 3:1. 3 ke reflux, 1 ke He. Begitu juga yang ini. Nah, selanjutnya kita cari neraca massa pada green mass. Kita tuliskan dulu komponen-komponennya. Water, alkohol, dan organik material. Kita tuliskan juga fraksi massanya 0,8, 0,1, dan 0,1. Lalu kita tuliskan massa totalnya yang ini 10.000 pound per jam. Lalu kita kalikan masing-masing fraksi dengan massa total ini. Didapatkan nilai waternya 8.000, alkohol 1.000, dan organik material 1.000. Ini untuk input grain mass-nya. Lalu sekarang untuk output grain mass-nya, karena tidak terjadi percabangan atau apapun di sini, jadi neraca massanya tetap, yaitu 10.000. Begitu juga komponen-komponennya. Lalu kita lanjut ke neraca massa He3 heat exchanger. Di He3 ini tidak terjadi percabangan maupun perubahan massa, hanya perubahan suhu saja. Jadi nanti kita bahas di neraca energinya. Sehingga neraca massanya itu sama seperti grain mass-nya, tetap 10.000. Selanjutnya kita masuk ke stil 1. Nah, di stil 1 ini tadi yang diketahui hanya inputnya saja, yaitu 10.000. Begitu juga kita kalikan ke fraksi masing-masing komponennya. Nah, yang ini sampai sini belum diketahui.
Lalu untuk menghitung nilai di sini, kita harus menghitung dulu HE dan neraca massa pada HE-nya. Ini juga belum diketahui. Di HE tadi yang keluar adalah 60% alkoholnya karena keluaran dari kondenser 1. Kita kuncinya adalah di rasio reflux ini 3:1. Jadi 3 ke reflux dan 1 ke heat exchanger. Untuk neraca massa pada HE-nya adalah sekian. Karena fraksi massa alkoholnya adalah 0,6, jadi fraksi airnya adalah 0,4. Karena di sini tidak ada lagi organik material. Organik materialnya sudah keluar pada bottom produknya. Lalu kita cari massa mass rate dari waternya dengan cara 0,4 dibagi 0,6 dikalikan 1000, karena yang diketahui adalah mass rate dari alkoholnya. Lalu kita jumlahkan dan didapatkan hasilnya adalah sekian. Nah, untuk outputnya masih sama karena tidak terjadi percabangan maupun perubahan massanya. Selanjutnya dari sini kita tuliskan mass rate dari input HE ini ke output ke HE di neraca massa kondenser 2. Lalu fraksi massanya adalah 0,4 water dan 60% alkohol. Masih sama seperti ini. Nah, setelah itu kita geser mass rate pada output ke HE ini menuju ke mass rate di refluxnya. Di soal diketahui bahwa rasio refluxnya adalah 3:1. Ini menunjukkan bahwa satu aliran ke HE dan 3 kalinya ke reflux. Jadi aliran pada reflux adalah sama dengan 3 kali dari output ke HE. Nah, setelah itu kita kalikan dengan masing-masing fraksi massa komponennya. Didapatkan nilai sekian. Lalu kita jumlahkan output ke HE1 dan output ke reflux ini untuk mengetahui input overhead-nya. Input dari overhead maksud saya, yang ini. Kita dapatkan nilainya sekian. Lalu kita kalikan juga dengan fraksi massa masing-masing komponen. Nah, dari sini kita tarik ke
mass rate pada reflux yang masuk, yaitu sebesar 5000 ini. Fraksi masanya 0,4 dan 0,6. Kemudian kita kalikan seperti yang ini. Lalu output overhead ini berarti inputnya kondenser 1, jadi sama seperti yang ini. Nah, setelah itu kita bisa mencari mass rate dari output bottom pada stil 1. Caranya adalah dengan melihat pada soalnya. Kalau soal bottom pada stil 1 tidak mengandung alkohol, berarti hanya mengandung air dan organik material. Nah, di sini organik materialnya itu keluar semua. Jadi organik materialnya adalah 1000. Lalu untuk massa airnya adalah dicari dengan cara ini. Jadi inputnya ditambah dengan reflux karena tadi ketambahan air dari refluxnya sebanyak 2000 dikurangi dengan outputnya yang keluar ini sekian, dan didapatkan nilainya adalah 7333. Nah, setelah itu kita jumlahkan untuk mengetahui mass rate totalnya. Setelah itu kita bisa mencari masing-masing fraksi massa dari water dan organik material dengan cara massa pada masing-masing komponen dibagi massa totalnya. Kita lanjut ke neraca massa di stil 2. Nah, tadi sudah diketahui bahwa output ke stil 2-nya adalah sekian dari neraca massa di HE ini, di HE1. Lalu kita tuliskan di sini neraca massanya di inputnya. Setelah itu pada soal kan diketahui bahwa V pada stil 2 adalah 95%. Jadi output overheadnya adalah alkoholnya 0,95 dan waternya 0,05. Begitu juga nanti refleksi yang masuk, fraksi massanya sama. Lalu untuk menghitung output overhead, output bottom, dan reflux yang masuk ini, kita harus menghitung dulu neraca massa pada kondenser 2. Nah, untuk menghitung neraca massa pada kondenser 2, kita perlu menghitung terlebih dahulu neraca massa yang ada di HE2 ini. Nah, kita hitung neraca massa pada HE2. Di soal diketahui bahwa fraksi massa alkoholnya adalah 0,95, sehingga waternya 0,05. Lalu massa dari mass rate dari alkoholnya adalah tetap, yaitu 1000, sehingga bisa dicari nilai dari mass rate waternya ini dengan cara 0,05 dibagi 0,95 dikalikan mass rate dari alkohol ini, didapatkan nilai sekian, lalu dijumlahkan dan hasilnya adalah 1052 ini. Nah, untuk keluarannya itu sama massanya karena tidak terjadi percabangan atau perubahan massa. Nah, setelah dihitung akan didapatkan nilai sekian. Lalu nilai ini kita masukkan
ke sini, ke output HE pada neraca massa kondenser 2. Selanjutnya nilai massa mass rate pada output ke HE ini kita kalikan dengan fraksi massa alkohol pada output ke HE. Begitu juga dengan airnya. Nah, selanjutnya kita geser ke output reflux. Dari rasio reflux ini kan 3:1. Jika aliran ke HE-nya itu sekian, maka output ke refluxnya adalah 3 kali dari aliran ke HE berdasarkan rasio reflux ini. Jadi sama dengan 3 kali dari ini. Nah, sama seperti tadi kita kalikan dengan fraksi massa alkohol dan airnya. Nah, setelah kita dapatkan nilai di output reflux dan output ke HE-nya, kita bisa mencari nilai mass rate inputnya, input ke kondenser 2-nya. Total dari ini dan ini. Lalu kita kalikan dengan fraksi massa alkohol dan fraksi massa airnya. Nah, didapatkanlah neraca massa pada kondenser 2 ini. Nah, setelah didapatkan neraca massa pada kondenser 2, selanjutnya kita tarik mass rate pada output ke reflux ini menuju reflux yang masuk. Jadi ini ke sini masuk. Dari sini ke sini, ke stil 2. Kemudian kita kalikan dengan fraksi massa masing-masing komponennya, yaitu waternya 0,05 dan alkoholnya 0,95. Nah, setelah itu kita tarik lagi yang ini inputnya. Kan inputnya tadi adalah overhead dari stil 2 ini, sehingga input tadi sama dengan output overhead pada stil 2 nya, sama seperti ini neraca massanya. Nah, setelah itu kita menghitung output bottomnya. Di soal tadi output bottom stil 2 mengandung 100% air. Jadi yang ada di stil 2 bottom stil 2 hanya airnya ini. Jadi fraksi massanya 1. Untuk mengetahui massanya adalah dengan ini. Jadi massa input water dikurangi dengan output overheadnya ditambah dengan reflux yang masuk. Nah, lalu didapatkanlah mass rate dari output bottomnya.
Dengan ini neraca massa pada studi kasus sudah berhasil diselesaikan. Selanjutnya kita masuk pada neraca energi, perhitungan neraca energi. Nah, pada green mesh ini tidak terjadi perubahan suhu. Oleh karena itu, di green mesh tidak ada neraca energinya. Langsung kita lanjut ke neraca energi di HE3 ini. Kita tuliskan dulu yang diketahui. Ada mass rate-nya 10.000, itu dari green mesh. Lalu suhu masuk dari green mesh-nya 80 derajat Fahrenheit. Lalu suhu keluarnya adalah 170 derajat berupa liquid. Lalu latent heat-nya ini dilihat dari sini. Suhunya kan 170 derajat. Lalu berupa liquid sehingga latent heat-nya 0,96. Setelah itu suhu bottom pada stil 1 ini 210 derajat Fahrenheit. Lalu CP-nya adalah 1. Pertama kita menggunakan rumus Q sama dengan M kali CP kali delta T. Ini untuk menghitung nilai kalor pada fluida dinginnya. Didapatkan nilai sekian. Nah, karena untuk menghitung fluida panas ini dan ini kan bernilai negatif, maka kita balik. Suhunya adalah 80 dikurangi 170. Sehingga didapatkan Q-nya ini negatif. Lalu kita gunakan persamaan Q fluida dingin sama dengan Q fluida panas. Nah, ini Q fluida dinginnya sudah bernilai negatif. Lalu kita bedah pada Q fluida panasnya. Untuk M-nya ini didapat dari sini, dari output bottom pada stil 1. Dikalikan CP-nya 1, yang ini, berupa liquid. Lalu delta T-nya adalah T2 dikurangi T1-nya. Lalu kita selesaikan dan didapatkanlah T2-nya adalah 106,32 derajat Fahrenheit. Nah, ini adalah neraca energi pada HE3. Selanjutnya kita masuk pada neraca energi di stil 1 atau fraksinasi 1. Nah, di sini terdapat Q pada feed, lalu Q pada reflux, Q pada distilat, Q pada bottom, dan Q pada overheat-nya. Nah, nanti masing-masing kita cari. Untuk Q pada feed-nya ini adalah yang ini, lalu Q pada reflux adalah yang ini, Q distilatnya adalah yang menuju HE1 ini, Q bottom adalah yang ini, dan overheatnya adalah yang ini. Kita tulis terlebih dahulu yang diketahui seperti tadi. Nah, lalu di sini ada
Ini adalah entalpi air pada suhu 176 derajat Fahrenheit. Dilihat di appendix A.29 di Genkoplis. Kita interpolasi tabel yang ada di sana, data yang ada di sana, lalu kita cari nilai latent heat dari air 176 derajat Fahrenheit. Nah, latent air 176 derajat Fahrenheit ini akan kita gunakan di perhitungan pada vapornya ini, pada overheatnya. Lalu ada latent alkohol 60% ini sudah diketahui di soalnya, yaitu 675 BTU per pound. Nah, untuk mencari data-data ini, kita menggunakan rumus sebagai berikut. Yang pertama pada entalpi di feed-nya, yaitu massa dikalikan CP-nya dikali delta T, yaitu 170 dikurangi 77. Jadi 170 kurangi 77 ini delta T-nya. Dan 77 ini adalah basis dari TRF-nya untuk mencari delta T ini. Lalu kita dapatkan nilai HF-nya sekian. Lalu kita cari HL. Sama seperti HF tadi, kita masukkan nilai-nilainya. Hanya saja T2-nya di sini adalah 176 dan CP-nya disesuaikan dengan data yang ada di sini. Lalu untuk HD ini sama dengan di refluxnya, hanya beda di masanya saja. Lalu didapatkan nilainya sekian. Lalu bottomnya HB, entalpi pada bottom. Kita tuliskan yang diketahui di tabel, lalu didapatkan nilai HB-nya. Setelah itu kita menghitung HV. Nah, pada HV ini terjadi perubahan fase saja, yaitu dari vapor ke liquid, sehingga diperlukan panas latennya. Dan panas laten ini adalah panas laten dari masing-masing fraksi alkohol dan airnya dikalikan masing-masing latent heatnya. Untuk yang alkohol adalah 675 dan yang air adalah 992,62. Lalu kita hitung MCP delta T ditambah M kali lambdanya. Lalu didapatkan nilainya sekian. Nah, selanjutnya kita baru bisa mencari kebutuhan panas pada kondensornya. Yaitu rumusnya adalah QC sama dengan HV min HD min HL. Kita masukkan nilai-nilainya, lalu didapatkan nilai QC-nya adalah sekian. Untuk QB ini adalah pada boilernya. Rumusnya adalah QC ditambah HB ditambah HD min HF. Kita masukkan nilainya dan didapatkan nilai QB sekian. Lalu menghitung kebutuhan steam. Caranya adalah dengan menggunakan persamaan Q masuk sama dengan Q keluar. Nah, kita tuliskan Q masuknya tadi apa aja. Yang pertama itu ada feed-nya, jadi HF, lalu reflux HL yang ini, lalu HS yang ini, dan Q keluarnya adalah HV vapornya dan HB bottomnya. HS ini adalah kebutuhan panas untuk mengubah liquid pada still 1
menjadi kalornya sama dengan produk yang keluar dari stil 1 ini. Jadi HS sama dengan HV ditambah HB min HF dikurangi HL, lalu didapatkan nilainya sekian. Nah, sekarang kita lanjutkan ke neraca energi di kondensor 1. Kita tuliskan dulu yang diketahui. Lalu ini ada mass rate di overheat, yaitu alkoholnya 4000 dan airnya 2600 sekian. Lalu ini ada entalpi air pada suhu 80 derajat Fahrenheit. Ini adalah air di pendinginnya. Ini entalpi liquid, ini entalpi vapornya. Lalu dapat ditentukan lambda airnya, yaitu entalpi vapor dikurangi entalpi liquid. Lalu ada lambda alkoholnya. Lambda alkohol 60%, 675 BTU per pound. Ini sudah diketahui di soalnya. Lalu kita cari key overheat. Karena di sini hanya ada perubahan fase saja, maka yang dihitung adalah key latennya. Jadi massa dikalikan lambdanya. Nah, untuk massanya ini adalah massa masing-masing komponennya, yaitu alkohol dan air, dan dikalikan masing-masing lambdanya. Lalu didapatkan nilainya sekian. Nah, selanjutnya kita mencari mass rate dari si pendinginnya, dari air pendinginnya, dengan menggunakan rumus Q serap sama dengan Q lepas. Tadi sudah diketahui. Q yang pertama adalah ini. Lalu ditulis di sini dan kita cari laju air pendinginnya dengan menggunakan rumus M kali lambda air 80 derajat Fahrenheit. Lalu kita masukkan nilai lambdanya dan kita cari nilai M-nya, didapatkan sekian. Jadi ini merupakan neraca energi di kondensor 1. Selanjutnya kita masuk ke neraca energi di HE1. Nah, sama seperti tadi, kita tuliskan yang diketahui terlebih dahulu. Nah, di sini kita mencari kebutuhan dari saturated steam-nya. Sehingga kita perlu mencari entalpi saturated steam pada suhu 176 derajat Fahrenheit. Lalu ditemukan entalpi liquidnya sekian dan entalpi vapornya sekian. Sehingga bisa mencari lambda dari saturated steam 176 derajat Fahrenheit. Untuk yang ini sudah diketahui di soalnya. Lalu kita gunakan rumus heat distilat, yaitu yang masuk ke HE1 ini sama dengan massa dikali lambdanya. Karena di sini nanti di HE1 hanya terjadi perubahan fase saja. Lalu didapatkan nilai Q-nya adalah sekian. Lalu kita cari kebutuhan steam-nya dengan menggunakan persamaan Q liquid sama dengan Q stream. Jadi ini adalah kebutuhan panasnya untuk mengubah liquid menjadi vapor. Lalu dimasukkan nilai lambda streamnya yang ini dan didapatkan kebutuhan steamnya adalah sekian, 1133.
pound per jam. Sekarang kita masuk pada perhitungan neraca energi di stil 2 atau kolom fraksinasi. Yang dicari adalah sama seperti pada di stil 1, yaitu HF, HL, HD, HB, dan HV, serta kebutuhan steam di sini. Yang pertama kita mencari HF-nya. Kita masukkan nilai-nilainya yang ada di sini. Lalu kita cari HL. Dapatkan nilainya sekian. Kita cari HD juga. Kita masukkan nilainya dan didapatkan sekian. Dan HB, entalpi pada bottomnya, kita masukkan nilainya dan didapatkan nilai sekian. Lalu ada HV. Nah, pada HV ini terjadi perubahan fase dan perubahan suhunya, sehingga terdapat dua jenis kalor. Yang pertama menggunakan MCP delta T, dan yang kedua menggunakan M kali lambda. Dan untuk lambdanya ini adalah fraksi massa alkohol dikalikan lambdanya, ditambah fraksi massa air dikalikan lambda air pada suhu 172 derajat Fahrenheit. Ini didapatkan dari Ginkoplis. Setelah itu kita masukkan nilai-nilainya dan didapatkan nilai HV adalah sekian. Lalu kita baru bisa mencari panas pada kondensornya dengan rumus Hc sama dengan HV min HD min HL. Jadi panas masuk dikurangi panas keluarannya. Lalu didapatkan nilai Hc-nya sekian. Dan kita dapat menghitung nilai Hb. Hc ditambah Hb ditambah HD. Didapatkan nilai sekian. Lalu kita menghitung kebutuhan steamnya, yaitu dengan menggunakan rumus H masuk sama dengan H keluar, yaitu panas yang dibutuhkan untuk mengubah panas pada liquid di stil 2 ini menjadi panas keluarannya. Jadi HS sama dengan HV ditambah AB dikurangi HF dikurangi HL. Didapatkan nilai HS-nya sekian. Selanjutnya kita masuk pada neraca energi di kondensor 2. Pertama kita tuliskan dulu yang sudah diketahui, yaitu mass rate pada overheadnya 4210, sekian. Ini didapat dari neraca massa yang sudah dicari tadi. Lalu mass rate H2O di aliran pendingin yang ini didapat dari mass rate pada kondensor 1. Jadi karena di soal tidak diketahui mass rate air pendinginnya berapa, kita anggap mass rate aliran pendingin di kondensor 1 sama dengan mass rate aliran pendingin di kondensor 2. Jadi didapatkan nilai sekian. Lalu suhu masuk overheadnya 172 derajat Fahrenheit dalam fase vapor. Lalu keluarannya 160 derajat Fahrenheit dalam fase liquid. Untuk suhu masuk H2O nya 80 derajat Fahrenheit dan keluarannya masih belum diketahui. Lalu heat capacity dari alkohol 95% pada kondisi vapor adalah 0,48. Lalu untuk H2O pada suhu 80 derajat Fahrenheit adalah 0,986. Nah, setelah itu
ada panas laten alkohol 95% yaitu 650 BTU per pound. Ini sudah diketahui di soalnya. Lalu kita cari panas laten dari air 172 derajat Fahrenheit, yaitu yang berada di overhead bersama alkohol 95%. Lalu panas laten dari air pendinginnya yang bersuhu 80 derajat Fahrenheit ini. Nah, caranya adalah dengan kita melihat appendix A.29 di Ginkgopis. Untuk entalpi air 172 derajat Fahrenheit, dalam liquidnya sekian dan dalam vapornya sekian. Kita lakukan interpolasi untuk mencari nilai-nilai ini. Lalu untuk mencari panas latennya adalah dengan cara entalpi vapor dikurangi entalpi liquid. Lalu didapatkan nilai sekian, 995,026. Demikian juga kita lakukan pengurangan entalpi vapor dikurangi entalpi liquid untuk panas laten air 80 derajat Fahrenheit. Ini dikurangi ini, lalu didapatkan nilai sekian. Selanjutnya kita mencari kalor pada overheadnya menggunakan rumus Q sama dengan M kali Cp kali delta T ditambah M kali lambda. Nah, di sini menggunakan dua jenis panas karena terdapat perubahan suhu dari 172 derajat Fahrenheit ke 160 derajat Fahrenheit dan ada perubahan fase dari vapor ke liquid. Jadi kita menggunakan dua rumus ini untuk mencari kalor panas pada Q overhead. Setelah itu kita masukkan angka-angkanya, mass rate-nya, kemudian heat capacity, lalu delta T yaitu suhu masuk dikurangi suhu keluar, ditambah massa dikali lambda. Nah, untuk lambdanya ini adalah fraksi massa dari alkohol 95% dikalikan lambda alkoholnya ini, kemudian ditambah dengan fraksi massa air 5% dikalikan lambda air pada suhu 172 derajat Fahrenheit yang ini. Lalu didapatkan nilai untuk MCP delta T-nya adalah sekian dan untuk M kali lambdanya sekian. Lalu dijumlahkan dan didapatkan nilai dari panas kalor yang ada di Q overhead. Nah, kita taruh sini. Nah, lalu kita menggunakan persamaan Q fluida panas sama dengan Q fluida dingin untuk mencari suhu pada fluida dingin yang keluar yang ini. Jadi tadi kan Q-nya sekian, 2833 sekian. Kita letakkan di sini. Q overhead sama dengan Q H2O atau fluida dinginnya. Nilainya sekian sama dengan M Cp delta T ditambah M kali lambda air pada suhu 80 derajat Fahrenheit.
Lalu kita masukkan nilai-nilainya dari M-nya, lalu CP yang ini, kemudian delta T-nya yaitu 80 dikurangi T yang dicari, ditambah massa dikalikan lambda air pada suhu 80 derajat Fahrenheit. Lalu kita selesaikan persamaannya. T-nya karena negatif lalu pindah ruas ke kiri dan didapatkan nilai T-nya adalah 579,7355 sekian derajat Fahrenheit. Kita letakkan di sini. Nah, karena H fluida panas sama dengan H fluida dingin, maka otomatis derajat energi ini sudah balance. Seperti itu. Nah, yang terakhir kita masuk pada neraca energi di He2. Sama seperti sebelumnya, kita tuliskan dulu yang diketahui. Lalu di sini ada tabel dari appendix A.29. Ada entalpi liquid dan entalpi vapornya untuk mencari lambda dari air 176 derajat Fahrenheit. Lalu kita cari dulu H distilat dengan rumus MCP delta T, karena di sini hanya ada perubahan suhu dari 160 derajat Fahrenheit ke 100 derajat Fahrenheit. Kita masukkan nilai-nilainya, lalu didapatkan nilai V-nya adalah sekian. Selanjutnya kita mencari T keluaran dari air pendingin dengan menggunakan rumus H panas sama dengan H dingin. Untuk H panasnya adalah sekian. Karena ini tadi bernilai negatif, karena H panas ini melepaskan panasnya, jadi bernilai negatif atau berkurang panasnya. Kalau dimasukkan di persamaan, karena untuk H dinginnya bernilai positif, jadi dikalikan dengan -1. Lalu dimasukkan nilai M, CP, dan T dikurangi T1-nya. Kemudian dicari nilai T2-nya dan didapatkan nilai T2 adalah 123,2. Nah, ini adalah neraca energi untuk heat exchanger yang terakhir, yang He2. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.